Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya akan menceritakan peristiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada pemimpin dunia. Jadi Islam sudah semakin kuat setelah perjanjian Hudaybiyah dan penaklukan Khaybar. Islam adalah agama untuk seluruh manusia, bukan hanya bangsa Arab. Oleh karena itu Nabi ingin berdakwah ke para pemimpin di dunia dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara besar. Dan untuk memastikan surat-surat tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih utusan khusus dari para sahabat yang terkenal bijaksana dan berpengalaman. Dan yang pertama, eh, Nabi mengirim surat kepada Raja Heraklius. Heraklius. Heraklius ini adalah eh, raja eh, Romawi atau Bizantium. Jadi Romawi Timur atau Syam. Dan isi suratnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak untuk uh, masuk Heraklius masuk Islam dan menjanjikan keselamatan dunia dan akhirat. Ajak masuk Islam dan menjanjikan. Suratnya bukan begini, tapi intinya seperti ini ya. Intinya seperti ini. Tapi bukan seperti ini yang ditulis oleh Nabi SAW. Dan reaksinya eh, yang pertama, Heraklius ini tertarik oleh Islam. Tapi eh, dia setelah bertanya kepada orang yang salah, dia tidak mau masuk Islam karena takut kehilangan akan kekuasaannya. Ini Heraklius. Dan yang kedua adalah Isra, Raja Persia. Yang pertama adalah Romawi, yang kedua adalah Persia. Dan ini Isra eh, kurang lebih suratnya sama dan mengajak Isra masuk Islam dan menyeru supaya dia tidak sombong. Reaksinya adalah marah dan eh, merobek surat Nabi. Dan ia memerintahkan gubernur Yaman untuk menangkap Nabi tapi gagal. Dan Nabi SAW berkata setelah dengar ucapan itu, semoga Allah merobek kerajaannya sebagaimana ia merobek suratku. Tak lama kemudian setelah kejadian itu, Persia hancur dan akhirnya Islam masuk ke Persia. Dan selanjutnya adalah uh, Raja Najasyi dari Ethiopia. Dari Ethiopia. Kurang lebih isinya sama, mengajak masuk Islam dan mengakui bahwa Nabi Isa adalah utusan utusan Allah. Dan
Raja Najasyi ini menerima Islam dan mengirim hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelumnya Raja Najasyi ini adalah yang melindungi kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah, dari gangguan Quraisy. Dan uh, ada fakta juga bahwa, dan ada kisah juga bahwa setelah Raja Najasyi meninggal ini, Nabi SAW melakukan sholat gaib untuknya. Dan setelah itu, setelah Raja Najasyi, kita ada Raja Muqawqis. 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 Ini adalah penguasa Mesir, wilayah Koptik, Romawi Timur juga, tapi dia bagian Mesir. Kurang lebih isinya sama, mengajak masuk Islam. Dan reaksi dari raja ini adalah eh, dia tidak masuk Islam, tapi tidak menolak surat Nabi. Dia mengirim kepada Nabi dua budak wanita, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah dan Sirin. Dan Maria Al-Qibtiyah ini yang kemudian menjadi istri Nabi, dan Sirin ini adalah diberikan kepada seorang sahabat. Dan ada selanjutnya ada yang kelima, yaitu ini adalah raja, atau kita bisa kenal Raja Ghassan. Dari Faisal, dia di bawah kekuasaan Romawi Timur. Kurang lebih isinya surat isinya sama, yaitu mengajak untuk masuk Islam. Dan dia menolak 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 suratnya dan marah, dan melancarkan ini Raja Ghassan ini melancarkan serangan kepada Madinah tapi gagal. Dan ini adalah kelima raja yang Nabi SAW berikan surat dari berbagai macam reaksi. Ada yang marah, ada yang menerima, ada yang menolak dengan halus, ada yang tertarik tapi tidak masuk Islam karena sebab orang. Dan kesimpulannya adalah Islam adalah rahmatan lil alamin. Ada juga yang menerima, ada yang menolak dengan hormat, dan ada juga yang menentang dengan kasar. Dan ini membuka jalan ekspansi bagi Islam dan membuat Nabi SAW tentang kehancuran Persia itu terbukti setelah jatuhnya Kekaisaran Sassanid beberapa tahun kemudian. Ya, itu dia pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu Islam adalah rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk bangsa Arab, jadi untuk uh, seluruh dunia. Dan kesombongan itu adalah
kehancuran untuk dirinya atau bahkan sekitar. Dan dakwah itu juga butuh keberanian, strategi, dan ilmu seperti yang dilakukan Nabi SAW. Jadi nggak bisa kita asal dakwah, asal marah-marah, dakwah eh, masuk ke mana terus tiba-tiba dakwah tanpa tahu tujuan, tanpa tahu karakteristik dari umat tersebut. Kayak kita harus selalu tahu ilmunya untuk segala apapun. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.